Selamat pagi Sir Wisnu dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Silvi dengan NIM 19220081 akan mempresentasikan mengenai manajemen destinasi yang sudah saya buat. Pertama, apa itu destinasi? Destinasi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apa arti destinasi tersebut? Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, destinasi sendiri diartikan sebagai tempat tujuan. Sementara menurut pendapat Burkhardt dan Medlick tahun 1974, destinasi adalah area geografis sebagai lokasi yang dapat menarik wisatawan untuk tinggal secara sementara yang terdiri dari berbagai produk wisata sehingga membutuhkan berbagai prasyarat untuk merealisasikannya. Sementara itu, menurut Kim and Brown tahun 2012, produk pariwisata sendiri terdiri dari sekelompok atraksi, fasilitas, dan layanan kepada wisatawan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa destinasi merupakan suatu wilayah geografis layaknya negara, kota, desa, maupun daerah yang menjadi tempat tujuan wisatawan untuk datang menikmati daya tarik wisatanya. Mengapa destinasi penting dalam pariwisata? Destinasi merupakan nyawa dan merupakan titik krusial dalam pariwisata. Dari sebuah destinasi, maka akan tercipta daya tarik lainnya seperti atraksi, akomodasi, aktivitas, dan hal lainnya yang mampu menunjang wisatawan tersebut untuk bertahan lebih lama di sebuah destinasi. Tanpa adanya destinasi, maka komponen pariwisata lainnya tidak akan berjalan karena tidak ada yang dapat dikembangkan. Dalam sebuah destinasi memiliki fasilitas yang mampu menarik maupun menunjang sebuah destinasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah akomodasi, tour and travel, serta juga restoran. Akomodasi. Apa akomodasi sendiri? Akomodasi merupakan tempat di mana wisatawan dapat menginap maupun beristirahat dengan penyediaan fasilitas yang baik dengan pelayanan makanan dan minuman tanpa bantuan dari pelayan. Berbagai jenis akomodasi yang ada seperti hotel, motel, inn, villa, juga bungalow. Dalam hotel, standar fasilitas diatur dalam dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor PM53 HM001 MPEK 2013 tentang standar usaha hotel. Standar tersebut membagi kriteria menjadi 2, yaitu kriteria mutlak dan tidak mutlak. Berikut contoh dari kriteria mutlak usaha hotel berbintang. Kemudian ada juga kriteria tidak mutlak dari hotel berbintang, yaitu membagi klasifikasi hotel menjadi 5, yaitu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Berikut masih kriteria tidak mutlak dari hotel berbintang berdasarkan segi pelayanan, organisasi, dan lainnya. Kemudian standar usaha villa. Standar fasilitas villa diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Villa terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu villa bintang 1 atau silver, villa bintang 2 atau gold, dan villa bintang 3 atau diamond. Berikut contoh dari standar villa tersebut. Ini adalah bintang 1, ini bintang 2, dan yang ini bintang 3. Kemudian dampak sosioekonomi. Dampak positif dari ekonomi yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan.
Keuntungan utama yang diperoleh negara melalui pembangunan pariwisata adalah berasal dari peningkatan pendapatan atas pajak-pajak, yaitu pendapatan badan-badan hukum atau korporat, penjualan, serta juga kekayaan. Yang kedua yaitu terciptanya lapangan kerja. Industri pariwisata memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk pekerjaan di hotel, restoran, transportasi, pemandu wisata, toko souvenir, dan sektor terkait lainnya. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung industri pariwisata, seringkali diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Pembangunan ini tidak hanya bermanfaat bagi pariwisata, tetapi juga bagi sektor lain serta juga masyarakat umum. Lalu ada dampak negatif ekonomi dalam pariwisata. Apa saja? Berikut ada 3, yaitu yang pertama kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi global. Perubahan dalam kondisi ekonomi global seperti krisis keuangan atau perlambatan ekonomi di negara-negara utama penghasil wisatawan dapat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan pengeluaran mereka. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan pariwisata, merugikan sektor terkait, dan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ketergantungan yang tinggi pada pariwisata. Beberapa daerah atau negara yang sangat mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama dapat mengalami kerentanan ekonomi yang tinggi. Jika ada perubahan mendadak dalam pola perjalanan atau ketidakstabilan di sektor pariwisata, perekonomian tersebut dapat terguncang. Ketergantungan yang berlebihan pada pariwisata tanpa diversifikasi ekonomi yang memadai dapat membuat daerah rentan terhadap krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu inflasi dan kenaikan harga. Peningkatan pariwisata dapat menyebabkan kenaikan harga dalam sektor-sektor tertentu, seperti akomodasi, makanan, dan transportasi. Hal ini dapat mengakibatkan inflasi dan meningkatnya biaya hidup bagi penduduk setempat, terutama jika tidak ada langkah-langkah pengaturan yang tepat. Lalu pada dampak positif sosial budaya pada pariwisata, yang pertama yaitu membantu pelestarian budaya. Dikarenakan banyaknya pengunjung yang mendatangi suatu kawasan atau suatu destinasi wisata tersebut, maka wisata tersebut akan melakukan pembaharuan terus-menerus sehingga tidak terjadinya kerusakan. Pariwisata dapat membantu pelestarian nilai budaya suatu negara, terutama aset budaya yang memiliki nilai spesifik bagi wisatawan. Banyak bangunan yang berbau religius maupun monumen arkeologi dapat diselamatkan dari kehancuran karena adanya kegiatan pariwisata seperti yang sudah saya ucapkan terlebih dahulu, ketimbang nilai yang diberikan oleh masyarakat lokal terhadap aset budaya tersebut. Karena seringkali jika ada wisatawan, maka masyarakat lokal baru mempedulikan terhadap aset tersebut. Terciptanya kebanggaan dan percaya diri dari masyarakat lokal atas aset budaya yang disajikan kepada wisatawan. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan bagi masyarakat lokal melalui kontak dengan wisatawan tentang perbedaan budaya, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat lain di dunia. Jadi, kebanyakan dari masyarakat lokal baru mengetahui bahwa adanya diversifikasi
terhadap gaya hidup, budaya, maupun kebiasaan masyarakat. Kemudian ada dampak negatif sosial budaya. Yang pertama yaitu perubahan jenis pekerjaan, yaitu kesempatan kerja yang tersedia di sektor pariwisata mungkin pula dapat menarik seseorang yang bekerja di sektor ekonomi lain untuk beralih pekerjaan, misalnya dari pertanian ke sektor pariwisata. Kemudian yang terakhir ada perubahan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dipelihara dan berkembang pada masyarakat setempat dapat mengalami perubahan karena masuknya nilai-nilai yang dibawa oleh wisatawan sebagai kelompok yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.